Kira-kira apa nih yang paling tepat untuk jurus atau jurus jitulnya biar wisatanya itu selain memang sudah dasarnya dari sana menarik begitu kan, tapi pengelolanya juga menarik gitu. Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah Nusa Tenggara Barat, yaitu Abangda Ari Garmono, dan beliau tentu sangat paham bagaimana kondisi pariwisata hari ini di NTB dan di mana saja sih yang paling bagus kita kunjungi dan peluang pariwisata hari ini. Ya Bang, ini kita ngobrol-ngobrol santai Bang terkait dengan pariwisata NTB. Mengingat bahwa hari ini tentu orang atau mata dunia itu lagi menuju sama NTB lah begitu, atau Lombok. Kira-kira yang paling potensial hari ini tuh Bang, apakah hanya di Mandalika atau bagaimana itu? Karena orang sekarang ngomongnya cuma Mandalika saja. Apa nggak khawatir NTB itu akan terlewatkan pariwisata-pariwisata yang lain seperti air terjun dan segala macam yang mulai redup sekarang dibicarakan? Enggak lah, ini kan karena memang musim pandemi aja, jadi orang membatasi diri untuk melakukan kunjungan pariwisata ya seperti itu. Sedangkan MotoGP adalah sebuah event yang menjadi magnet internasional gitu kan, sehingga mata dunia tertuju kepada event ini gitu. Adapun daerah-daerah yang lain itu tetap menurut saya itu memiliki daya tarik ya kan. Contoh misalnya kemarin sewaktu Nyepi kemarin tuh, ya Bang, kan di catatan saya ada 1.350 orang yang masuk ke Gili Trawangan misalnya seperti itu. Nanti kita tunggu aja nih setelah musim pendakian dibuka, kalau memang grafik pandemi ini menurun, saya yakin pendaki-pendaki yang pengen naik ke Rinjani itu juga datang berkunjung lagi. Jadi sentranya tuh kan sebelum ada Mandalika tuh kan yang menjadi ikon tuh kan Gili Terawangan, Meno Air, terus kemudian Senggigi, kemudian Sembalun gitu kan, termasuk di dalamnya adalah Rinjani gitu. Dan jangan lupa kita juga harus mempromosikan daerah Sumbawa juga gitu. Jadi karena berbicara NTB ya. Kalau bicara ikon itu tadi ada beberapa kawasan strategis pariwisata ya. Ya tadi yang saya sebut tadi plus Sekotong plus Samota, Sumbawa itu. Sumbawa. Saleh, Moyo, Tambora. Gitu. Itu yang akan kita coba prioritaskan untuk lebih dikenal lagi. Sama masyarakat Pi. Iya. Gitu. Nah, animo pengunjung hari ini masih kuat, masih bagus nggak itu Bang? Berbicara pandemi begitu kan? Ya kan kita tahu ya bahwa masih ada karantina ya nanti tanggal berapa? 17 Maret kalau nggak salah itu nanti tidak ada karantina itu yang masuk dari Bali. Terus kemudian setelah itu begitu juga Jakarta gitu kan. Jadi yang bikin orang malas tuh kan orang mau datang berwisata tapi dia harus terisolasi dulu di karantina gitu kan. Iya, ruwet sekarang itu. Nah, belum lagi biaya karantinanya dan sebagainya gitu. Nanti kalau kondisinya sudah normal, saya yakin karena status kita ini sebagai daerah strategis pariwisata nasional, pasti akan terpromosikan dan dikunjungi lagi. Ya, jadi kan ada 5 tuh, DSP, Danau Toba, Likupang, Borobudur, Labuan Bajo sama Mandalika. Nah, kalau udah statusnya daerah strategis kawasan ekonomi khusus pariwisata semacam itu, pasti orang akan lebih jauh mengenal lagi gitu. Betul. Ya. Jadi kita kenal ya pariwisata di NTB ini sangat bagus ya, khususnya yang di Lombok. Lengkap. Gitu. Ya, dan sangat lengkap begitu. Cuman mungkin saya rasa butuh butuh promosi yang lebih ya Bang. Ya, yang mudah dikunjungi begitu, yang mudah ditemukan begitu kan, biar
orang-orang di masyarakat biasa pun mengetahui. Ini ngomong promosi ini menarik nih. Ya, Pri. nah Jadi itu maksudnya. Pri. Ya. Jadi promosi itu kalau dalam dunia industri itu dia bisa memakan biaya sampai 30% dari budget sebuah perusahaan begitu kan. Nah, apalagi kemudian sekarang eranya ini sudah semakin berubah. Betul. Ya kan? Ada unicorn, ada decacorn gitu, apa startup yang besar itu bahkan mereka nggak unlimited banget gitu biaya promosinya, ada diskon besar-besaran, bahkan gratis ongkos kirim dan sebagainya gitu kan. Yang tujuannya mungkin adalah bagaimana caranya agar kompetitornya ini bisa terkalahkan, baru kemudian mereka racing up untuk menjadi pemain tunggal atau beberapa pemain saja seperti itu. Betul. Jadi begitu juga di dunia promosi ini sekarang trennya sudah berubah. Jadi selain promosi offline dengan melakukan sales mission, dengan melakukan pameran apa segala macam, sekarang ini promosi yang paling efektif adalah digital marketing gitu kan. Betul. Digital marketing tuh bisa dengan memanfaatkan buzzer, bisa memanfaatkan influencer, bisa memanfaatkan pokoknya banyak orang-orang yang memang di bidang itulah gitu ya. Hustler, hipster, hacker itu juga berperan sangat penting untuk bisa kita manfaatkan. Nah, untuk itu tentu cost atau biaya dari promosi itu juga harus dialokasikan dengan cukup gitu. Dan kualitas dan diferensiasi pembeda daripada destinasi itu juga harus jelas gitu. Ya, orang Jawa misalnya datang ke sini, ngapain kalau datang ke sini sementara di Jawa juga ada tempat yang sama misalnya gitu kan. Nah, itu yang harus disadari. Jangan, ya mohon maaf ya, sedikit-sedikit punya sungai yang bening dikit gitu, bikin spot-spot selfie gitu, terus pengen mengklaim menjadi desa wisata padahal ya. Nah, ini yang banyak sekali bermunculan. Gue pengen ngerokok boleh nggak? Ya nggak apa-apa. Ini contoh yang boleh. Serius sih nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita ngobrol santai, Bang. Ya, terus apa tadi? Nah, ini yang banyak. Tadi yang mau saya tanyakan yang lebih menarik itu berbicara desa wisata. Ini hampir di semua desa sekarang ya munculnya Pokdarwis namanya, kelompok sadar wisata. Nah, tapi ya seperti tadi ada sedikit air yang bening mengalir, terus dibuatkan spot selfie, lalu kemudian diklaim harus grade-nya harus naik lah, ya kan? Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan sama teman-teman nih, khususnya di desa-desa nih, Bang, biar langsung belajar sama orangnya langsung nih, yang ketua promosi wisata NTB? Benchmark, harus melakukan benchmark atau studi banding. Jadi dunia kan nggak selebar daun kelor. Ya. Kita kadang-kadang anggap kita ini paling bagus, paling sempurna, apa segala macam. Dalam banyak hal iya, tetapi dalam beberapa hal, terutama dalam hal pengelolaan dan penataan destinasi, kita masih banyak belajar dari beberapa tempat yang lain. Betul. Nah, itu yang harus kita pelajari. Contoh sukses ada beberapa tempat, Ngelanggeran, Desa Ponggo, Desa Malasari. Itu nggak instan. Mereka membangun desa wisata itu ya berdarah-darah lah. Ya, itu di Lombok, Bang, itu tadi? Enggak. Di mana? Ngelanggeran, Jogja, Malasari, Bogor. Kalau di Lombok ada nggak contoh desa wisata yang kemudian bisa ikuti sama teman-teman, dan lalu apa yang dilakukan mereka begitu? Karena saya yakin ini banyak yang kekurangan sekali ilmunya ini, masalah promosi wisata ini. Kalau cikal bakalnya sih jelas ada ya, ada beberapa desa wisata yang sudah mulai berpikir maju begitu. Betul. Ya. Tetapi saya pikir masih harus meningkatkan lagi capacity building dari para pelakunya, dan kemudian juga ide-ide kreatif untuk membuat destinasi mereka itu berbeda dengan desa wisata lainnya. Betul.
event yang ada di dunia misalnya seperti itu. Jadi dalam beberapa kesempatan saya juga bingung juga menghadiri peresmian beberapa desa wisata itu. Are people gonna come here or not gitu ya, karena Nggak paham gitu. iya, Dunia berwisata ini. apakah orang bakal datang ke sini atau enggak dengan Perwisata yang mereka tawarkan gitu. dengan apa yang mereka tawarkan. Betul. gitu kan gitu. Jadi jangan sampai kemudian itu berorientasi hanya untuk mendapatkan legitimasi Betul. saja gitu. Tapi memang mindsetnya harus berubah gitu. Desa wisata itu bukan SK aja, tapi membangun desa wisata itu sebagai sebuah ekosistem industri pariwisata gitu. Iya. Ya, jadi syaratnya sebetulnya sih tidak susah. Yang penting ada infrastrukturnya, infrastruktur pariwisata, infrastruktur umum, ada pengelolanya dan dikelola dengan tata nilai yang berlaku seperti itu. Dan kalau saya boleh menambahkan ya aspek promosi gitu. Iya. Dan satu lagi tata kelola. Tata kelola ya. Iya. Nah ini harus didengarkan sama teman-teman. Nah, ini bagaimana ini ya Bang untuk ini kan pariwisata ini tentu tidak banyak orang yang punya basic di sana begitu, atau yang mengerti. Kadang ya seperti tadi, yang penting buka aja peresmian saja, tapi setelah udah diresmikan malah tidak dikelola dengan baik begitu, karena memang nggak paham tadi. Nah kira-kira apa nih yang paling tepat untuk jurus jitulnya biar wisatanya itu selain memang sudah dasarnya dari sana menarik begitu kan, tapi pengelolanya juga menarik gitu. Dan memang yang paling penting ya harus berbeda ya dari yang lain. Tahapannya panjang, makanya harus sabar membuat desa wisata itu. Jadi satu, kita menginventarisasi dulu potensi yang ada tuh seperti apa di satu desa ya. Terus kemudian setelah itu kita membuat klasifikasi dari masing-masing desa wisata itu. Ini cocoknya untuk market apa gitu Nah, kan. itu yang penting. Kemudian yang ketiga itu kita membuat master plan. Kita mau apakan nih gitu kan. Perencanaannya, penataannya dan seterusnya. Dan terakhir tentunya adalah roadmap-nya. Betul. Jadi kita nggak berpikir setahun 2 tahun, tapi 5, 6, 7 dan seterusnya itu mau seperti apa gitu kan. Betul sekali Bang. Itu yang penting menurut saya. Ya. Nah, kita beralih topik sedikit nih Bang. Karena bentar lagi nih event yang internasional yaitu MotoGP. Nah ini sempat viral juga kemarin, gara-gara tentu mungkin abang sedikit tidak tahu lah tentang bagaimana sirkuit MotoGP gitu kan. Ya, karena beberapa kali saya lihat juga abang sering selfie di sana gitu. Ya, nah jadi bagaimana sih ceritanya kemarin itu sempat terkelupas-kelupas aspalnya, bahkan sampai saya baca di media internasional itu Dorna mengatakan bahwa sirkuit MotoGP Mandalika ini tidak maksimal pengerjaannya begitu. Nggak tahu, tanya aja kontraktornya itu seperti apa gitu. Kita bukan orang teknis ya, tapi maksudnya begini, apapun juga ya tentu kita harus mempersiapkan diri dengan baik. Betul. Saya yakin bahwa karena ini adalah gelaran MotoGP, gelaran internasional, event internasional, tentu pengelola MGPA, RMI, ITDC, IMI, pokoknya semua yang terkait itu pasti akan segera membenahi kekurangan-kekurangan itu gitu. Tentu itu harus dilakukan karena ini terkait dengan marwah daripada bangsa ini kan. Seperti itu gitu. Ya. Jadi itu teknis banget, saya nggak ngerti lah itu. Nah terkait dengan isu yang paling hangat lagi nih, kemarin sempat cekcok antara pers sama Dewan Pers sama Pemda Pemprov NTB begitu kan, terkait dengan nggak ada cekcok di media saya lihat begitu kan. Bukan cekcok itu kan dinamika dalam opini publik aja. Betul. Nggak ada. Terkait ini Bang, terkait ASN wajib beli tiket MotoGP. Nah sampai diklaim bahwa ada yang mengatakan dari berita iNews itu mengatakan bahwa
Pemprov belum berhasil mempromosi tiket MotoGP sehingga tidak laku secara maksimal gitu tiketnya. Kira-kira apa sih yang menjadi faktor utama kok bisa orang nggak tertarik dengan, atau mungkin karena orang Indonesia ini lemah ekonominya, atau mungkin tidak minat dengan MotoGP gitu sehingga harus didorong-dorong untuk beli tiket? Ya mungkin banyak faktor ya. Pertama mungkin masalah transportasi, kita butuh direct flight ya kan. Betul. Kemudian juga akomodasi juga harus lebih terjangkau, lebih ramah terhadap kantong, misalnya seperti itu. Iya. Terus kemudian juga terkait masalah yang patut paling dicurigai adalah faktor keamanan, dalam pengertian orang masih wait and see nih. Ya, apakah siklus atau apa namanya grafik Omikron ini akan segera semakin melandai atau tidak, seperti itu. Jadi saya pikir orang lebih berpikir ke arah situ gitu. Jadi supaya Betul. mereka itu datang ke sini itu mendapatkan jaminan bahwa mereka itu bisa pulang dengan selamat, sehat, tanpa kekurangan suatu apapun. Sekarang kan situasinya nggak baik nih kan. Betul. Ini kan event internasional. Sekarang dunia ini kan sedang dalam situasi global yang kurang baik ya. Kita tahu ada perang apa segala macam, dan itu pasti akan berdampak pada pilihan orang untuk bepergian seperti itu gitu juga. Ya memang sangat ramai dibicarakan tentang isu itu gitu kan, lebih-lebih sekarang berbicara masalah kebijakan pemerintah terkait dengan harga minyak goreng gitu kan. Kok jadi ngomongin minyak goreng sih dari pariwisata? Maksudnya susah kan, orang lagi susah minyak goreng, terus ada isu-isu mau penekanan ASN ini diwajibkan untuk MotoGP, beli tiket MotoGP begitu. Nah maksudnya apa itu kesalahan dari siapa, itu yang belum kita temukan, Pak Gubernur kan sudah menyatakan bahwa memang ada harapan untuk sebanyak mungkin warga NTB ini menonton. Maka sekarang sedang diupayakan skema bagaimana orang-orang yang berKTP NTB itu diberikan diskon untuk menonton itu, agar meramaikan daripada gelaran event internasional tersebut begitu. Tetapi tidak juga kemudian ada dalam tanda petik ya pemaksaan seperti itu, enggak lah gitu. Tetapi semangatnya adalah yuk kita sebagai warga NTB, ayo kita sama-sama sukseskan gelaran MotoGP ini supaya kemudian bisa exposure secara internasionalnya itu kelihatannya tuh meriah, bagus, sukses secara penyelenggaraan, sukses juga secara ekonomi, misalnya seperti itu gitu. Ya, nah itu berbicara MotoGP-nya ya. Nah kira-kira ini kan banyak kalau nggak salah sekitar puluhan ribu ya, 30-an ribu ya. Apa? Animo penonton. Kira-kira berapa sih itu, Bang? Kapasitasnya nanti kan direncanakan 63.000. Terus yang ini tanggal berapa nih? Ini sekarang tanggal 5 apa? Maret ya? Maret. Iya, sampai kemarin sih baru 25.000 gitu kan. Penjualannya? Ya, jadi tentunya angka itu masih jauh daripada target yang diinginkan. Gitu kan. Maka itu perlu didorong seluas mungkin agar orang-orang itu mau menonton. Nah, kami di sini juga aktif melakukan promosi-promosi. Kita kan punya forum badan promosi daerah se-Indonesia gitu kan. Betul. Nah, itu kita lakukan promosi-promosi itu gitu kan, agar orang tertarik untuk menonton ke sini. Karena begini, nonton balapan di Mandalika itu bonusnya banyak gitu kan. View-nya dapet, pantainya dapet, liburannya dapet gitu kan. Seperti itu. Dan jadi sudah diakui sama internasional ya. Oh iya. Saking bagusnya sirkuit Mandalika. One of the best, one of the most beautiful
International Street Circuit, ya kan? Siap. Ya. Nah, kira-kira nih bagi apa namanya teman-teman yang di desa-desa nih, selain pariwisata, ada nggak peluang lain untuk bisa merasakan dampak dari penonton yang begitu banyak? Oh iya dong, pariwisata ini kan multiplier effect. Multiplier effect ya? Jadi dia bisa apa namanya menggulirkan ekonomi itu ke berbagai aspek gitu ya. Ya, Yang datang ke tempat wisata kan tetap butuh makan, yang ya, datang ke pariwisata kan butuh transport, yang datang ke pariwisata butuh oleh-oleh dan seterusnya gitu kan. betul. Nah, bagaimana kemudian kejelian dari masing-masing pelaku UMKM terutama ini melihat sebagai peluang yang bisa dimanfaatkan tentunya dengan kurasi yang baik. Jadi kita nggak malu menjual produk yang secara kualitas belum baik begitu. Betul. Nah, perlu pendampingan agar kemudian kualitas produk yang ditawarkan dalam apa namanya ekosistem pariwisata itu menjadi punya level yang apa ya bagus lah gitu. Betul sekali Bang. Ya, jadi memang sangat menarik ya berbicara pariwisata, apalagi di Lombok kita yang dengan didominasi oleh tempat-tempat atau apa namanya wilayah-wilayah pariwisata begitu. Nah, mungkin yang terakhir nih Bang, Nah, untuk cepet banget. ya 30 menit cukup lah Bang. Oke. Ya. Nah, terakhir untuk apa namanya teman-teman yang lagi berbicara atau bingung soal promosi pariwisata atau pelaku wisata. Hari ini apa saja yang paling ampuh ini? Mungkin ada tips yang berbeda dari yang lain dari Abang ini berbicara promosi wisata NTB begitu kan? Ya sekarang dunia digital, dunia sosial media gitu ya. Jadi manfaatkan sebaik mungkin sosial media, tetapi tetap kita harus membuat sesuatu yang original, original dan kemudian juga apa berbeda ya, diferensiasi tadi itu gitu. Ketika misalnya kita sudah mampu menghadirkan produk pariwisata yang memang berbeda. Jadi gini, kedepannya itu tren pariwisata itu akan lari kepada dua hal menurut versi UNWTO. Itu pertama storytelling, kedua adalah culture. Nah, storytelling ini kan di Lombok ini kan banyak hal yang bisa ini kita jalan dari Ampenan sampai ke Mayura itu kan nggak habis-habis tuh ceritanya tuh, bisa diceritakan banyak hal tentang sejarah misalnya seperti itu. Benar. Terus kemudian kebudayaan kita itu, bayangin di Lombok Utara tuh ya, antara satu desa sama desa sebelahnya itu punya ritual-ritual Berbeda-beda ya. tradisi dan adat yang berbeda-beda gitu. Betul. Itu luar biasa banget dan itu menurut saya bisa dikaji secara ilmiah, bisa dinikmati secara apa namanya langsung begitu sebagai bagian daripada pelaku daripada ritual itu gitu kan. Jadi culture kita ini belum tersentuh secara optimal dalam sebuah rangkaian entitas pariwisata. Itu aja yang menurut saya. Dan satu hal lagi, saya berharap besar sebetulnya dari dulu tuh bahwa kita itu dalam hal culture tadi itu kita punya satu venue di mana kita itu bisa menampilkan kesenian tradisional kita secara reguler. Tentunya yang sudah terkurasi dan itu kan sudah dilakukan oleh beberapa kota di Indonesia yang lainnya ya. Di Bandung. Oh, berarti di NTB belum ada yang gitu? Yang dikelola secara reguler gitu nggak ada. Belum ada ya? Coba sekarang mau nonton persen di mana? Iya. Yang Paling ada sih di Sade gitu kan. Iya, tapi yang reguler yang benar-benar terjadwal gitu loh. Setiap harinya ya. Ya gitu, Gandrung di mana ya kan, Barong Tengklek di mana ya kan. Betul. Kayak gitu kan. Yang tidak ini ya, tidak pas momentumnya saja begitu. Banyak kan? Batik baris banyak sekali di sini, genggong banyak sekali. Nah, itu kita belum bisa menikmati itu secara reguler. Jadi kita berharap bahwa ini menjadi perhatian serius dari pemerintah agar
kesenian tradisional ini diberikan ruang Betul. untuk menampilkan apa yang mereka punya itu sebagai bagian daripada pendekatan pariwisata berbasis kultur. Betul sekali ya. Ya sangat menarik itu Bang. Kayak contoh lah di Bali misalkan. Bali kan dikenal juga karena kulturnya yang diangkat Iya, kita gitu. mau nonton kecak barong kan gampang tuh, banyak banget tuh kan apa namanya sanggar-sanggar Iya, kayak gitu ya. benar. Kalau di Nah, di sini sini memang sangat kurang dan bukan ya nggak sangat kurang, nggak ada. nggak ada ya. Ada tapi nggak belum reguler seperti yang Ya, dikatakan tadi. Ada tapi belum reguler begitu. Nah, ini sangat penting ya bagi kawan-kawan atau pelaku wisata yang lain. Sangat suku Sasak ini sangat kaya dengan adat dan budayanya begitu. iya. Ya, tapi bukan malah mau diangkat, bahkan ada beberapa yang terdegradasi begitu dengan budaya-budaya baru gitu. Dan banyak begitu, Bang. Bahkan Sebenarnya nyongkolan saja yang kita tahu nyongkolan ini hampir hanya beberapa daerah saja yang masih masih mempertahankan budaya itu. ya sebenarnya kan gini, kalau ngomong masalah budaya ya setiap generasi juga berhak punya budaya masing-masing. Tetapi eksistensi budaya adiluhung yang kita punya itu juga harus diperhatikan agar Betul. tetap lestari lah, seperti itu. Apalagi yang kemudian bisa divaluasi gitu sebagai Ya, bagian daripada industri pariwisata gitu. Kalau anak-anak muda sekarang lebih tertarik kepada budaya-budaya luar, berarti ada sesuatu yang miss nih dengan kita punya akar sejarah, filosofi lokal dan sebagainya begitu. Dan alhamdulillah sih menurut saya Lombok, terutama di Lombok ini alhamdulillah secara umum sih eh, apa namanya eh, 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 preferensi masyarakat untuk memilih mempertahankan adat itu masih kuat kok. betul. Masih kuat Betul. kuat Ya, ya. Isra Mi'raj ya kan, apa namanya itu, Maulid. Maulid adat apa segala macam kan Ya, masih berlaku, walaupun mereka misalnya nih ya, ya benar. masih bisa eh, melakukan aktivitas budaya yang modern, Benar. kan nggak apa-apa, bisa berjalan beriringan begitu. Betul, betul sekali. Ya. Ya mungkin itu dulu ya, Bang. Karena Itu sangat luar biasa tapi saya pikir khawatir mengganggu ini Bang kan. enggak lah, biasa aja. Biar ya saya rasa ini sudah sangat cukup untuk menjadi panduan, menjadi pelajaran untuk teman-teman pelaku wisata khususnya ya Bang. Dan semoga nanti bisa mengaplikasikan di tempatnya masing-masing. Baik masalah wisata di bidang budayanya, begitu kan, lingkungannya dan segala macam lah Bang. Ya terima kasih banyak Bang atas ilmu dan wawasan yang luar biasa dari Abang Dikit Ari itu Garmono. baru. Ya, nanti kita akan gali lagi di part selanjutnya ya. Ya, terima kasih banyak dan kurang lebihnya mohon maaf. Wallahumma fiqh lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.